Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Intel Larsati dengan NIM C0D018067. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya dengan judul Aspek Fiskal dari Arus Barang dan Arus Modal Perusahaan. Yang pertama ada pengertian dari PPh pasal 22. Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, pajak penghasilan pasal 22 adalah bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. Adapun pemungut PPh pasal 22, yang pertama Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea Cukai atas objek pajak PPh pasal 22 impor barang. Yang kedua bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran. Yang ketiga bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang. Yang keempat kuasa pengguna anggaran atau pejabat penerbit surat perintah membayar. Yang kelima badan usaha milik negara. Yang keenam, industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan. Yang terakhir, yaitu industri atau badan usaha yang melakukan pembelian komoditas tambang batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam. Adapun tarif PPh pasal 22, yang pertama atas impor, menggunakan angka pengenal importir atau API, yaitu 2,5% dikali nilai impor. Yang kedua non-API, yaitu 7,5% dikali impor. Yang kedua yang tidak dikuasai, 7,5% dikali harga jual lelang. Yang kedua atas pembelian barang yang dilakukan oleh DJPB atau bendahara pemerintah. Yang ketiga atas penjualan hasil produksi. Yang keempat atas penjualan hasil produksi atau penyerahan barang oleh produsen atau importir. Yang kelima atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor. Yang keenam atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu. Adapun pembayaran PPh pasal 22, yaitu cicilan PPh pada tahun berjalan. Pada akhir tahun cicilan ini akan diperhitungkan menjadi kredit pajak PPh badan atau PPh orang pribadi. Adapun kewajiban membuat bukti pungut. Pemungut PPh pasal 22 selain wajib pajak membuat bukti pungut, juga wajib menyetor PPh yang dipungut dengan kode pajak 411122-900 ke Bank Persepsi, kemudian melaporkannya dalam SPT masa PPh pasal 22. Kedua ada PPh pasal 23, yaitu dikenakan saat adanya transaksi di antara dua pihak yang berlaku sebagai penjual atau penerima penghasilan, atau pihak yang memberi jasa atas dikenakan PPh pasal 23. Adapun pemotong PPh pasal 23, yaitu badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap, perwakilan perusahaan luar negeri, wajib pajak orang pribadi. Adapun tarif dan objek PPh pasal 23, dikenakan 15% dari jumlah bruto atas dividen kecuali pembagian dividen kepada orang pribadi, dikenakan inal, bunga, dan royalti. Yang kedua hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21, dikenakan 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain kecuali sewa tanah dan bangunan, dikenakan 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa teknik, jasa manajemen, konstruksi, dan konsultan, dikenakan 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa lainnya. Kesimpulan, PPh pasal 22 adalah pajak yang dikenakan pada bendahara atau benda-benda tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta, yang melakukan kegiatan perdagangan ekspor, impor, dan reimpor. Dengan memahami ketentuan PPh pasal 23, pemahaman kita tentang segala hal terkait pajak yang berasal dari modal, penyerahan jasa, hadiah, dan penghargaan akan semakin lengkap. Baiklah, sekian dari makalah yang dapat saya presentasikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.